Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Mawsu'ah fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang alamatus sughra yang sudah jelas atau tanda-tanda kecil yang sudah jelas. Dan kita memasuki halaman 232, yaitu poin nomor 7, amal yang semakin berkurang. Pertanda ini dijelaskan Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, zaman yang berdekatan dan berkurangnya amalan. Atau asli nasnya berbunyi yataqarabuz zaman wa yanqusul amal. Dalam beberapa hadis lainnya diredaksikan amalan yang disimpan. Maksudnya manusia lalai dari amal-amal akhirat. Boleh jadi dengan mengabaikannya dari segi substansinya, hilangnya kekhusyuan dalam ibadah, ataupun dalam bentuk konkretnya seperti tidak lagi melakukan amal-amal sunnah. Semisal memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, al-jihadu fi sabilillah, dan seterusnya. Kemungkinan besar hal ini terjadi disebabkan oleh kecenderungan manusia terhadap urusan dunia. Ya. Jadi ini termasuk min alamatis sa'ah yang ketika disebutkan oleh Nabi, disebutkan sekaligus dengan beberapa penyebutan lainnya ya. Jadi kalau kita baca di antara hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqish syuh wa yaksurul harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu al-qatlu. Jadi Nabi mengatakan di antara tanda sudah dekatnya hari kiamat, berdekatannya zaman, berkurangnya amal, kemudian diturunkannya sifat syuh atau bakhil, ya, dan banyaknya al-harju. Sahabat bertanya, apa itu al-harju? Kata Nabi, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan. Nah, jadi di sini khusus yang diangkat adalah soal yang kusul amal. Dan dalam hal ini diartikan bisa pertama amal itu tetap ada, tetapi kualitasnya sudah jauh menurun. Jadi orang masih mengerjakan amal-amal sunnah, amal-amal seperti tilawah, seperti bersedekah, seperti sholat malam, tetapi kualitasnya, substansinya sudah mengalami degradasi. Atau bahkan benar-benar memang konkret amalnya itu sendiri sudah ditinggalkan. Sudah semakin sedikit orang yang bersedekah, semakin sedikit orang yang membaca Al-Quran, semakin sedikit orang yang sholat malam, dan seterusnya. Dan menurut Syekh Mubayyad, hal ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh kecenderungan manusia terhadap ahwalud dunyawiyah, ya, urusan-urusan dunia. Jadi urusan dunia lebih dominan daripada urusan akhirat. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, adapun berkurangnya amal, bisa jadi hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi dalam diri setiap individu. Sebab seseorang yang bekerja, apabila dirinya disibukkan berbagai urusan, maka secara otomatis dia akan banyak mengabaikan zikir dan ibadahnya. Munculnya sikap khianat dalam berbagai bidang kehidupan boleh jadi merupakan akibat dari fenomena ini.
Dari komentar Ibnu Hajar, maksud yang kusul amal, berkurangnya amal, kemungkinan ada dua. Pertama, kesibukan manusia dalam urusan dunia, atau mereka dibuat pusing oleh berbagai tuntutan dunia, atau bisa jadi karena konflik dalam urusan ini. Sebagai akibatnya, terjadilah sikap abai, lalai terhadap ibadah-ibadah, atau boleh jadi ibadah tersebut masih tetap dilaksanakan, tetapi dilakukan dengan tidak memperhatikan segala ketentuannya. Inilah fenomena umum yang terjadi sekarang. Jadi fenomena umum yang sekarang terjadi adalah perhatian orang kepada urusan dunia menyebabkan dia baik sengaja maupun tidak sengaja akhirnya mengabaikan urusan ibadah, urusan akhirat, ya. Kalaupun dia kerjakan seperti sekedar merasa sudah menyelesaikan, tapi tidak lagi dengan segala ketentuan-ketentuannya, tidak lagi dengan segala fadilah keutamaan yang bisa didapatkan di balik amal-amal ibadah atau amal-amal akhirat tersebut. Dalam kesempatan lain, Ibnu Hajar juga mengutip ucapan Abu Jamrah dalam menyikapi fenomena ini. Secara konkret, berkurangnya amal ini timbul akibat buruknya sikap dalam beragama. Adapun secara substansi, hal ini disebabkan oleh masuknya aib, cacat, celak, kelemahan, serta kerusakan akibat buruknya kualitas makanan dan lemahnya faktor-faktor yang mendorong untuk menjalankan ibadah. Sementara di sisi lain, kecenderungan nafsu lebih mengarah kepada kehidupan yang santai dan merindukan terhadap apa yang disenanginya. Yang lebih parah lagi adalah gangguan dari setan-setan yang berwujud manusia, di mana bahayanya lebih hebat daripada setan betulan. Ya. Jadi di sini menarik sekali nih. Abu Jamrah mengkaitkan bahwa masuknya aib, cacat, celak, kelemahan, serta kerusakan akibat buruknya kualitas makanan. Ya. Jadi kita belakangan ini, ya ini padahal Abu Jamrah hidup sekian abad yang lalu. Nah, apalagi kita sekarang. Ya, apalagi dengan munculnya fenomena GMO, ya, genetically modified organism. Jadi makanan-makanan itu hasil rekayasa. Gitu. Nah, apalagi Bill Gates sudah semakin ambisius ingin memastikan bahwa manusia, masyarakat dunia ini nantinya makannya synthetic meat, ya, daging sintetis, bukan daging beneran. Jadi daging diambil dari sel sapi, diolah di laboratorium sesuai pesanan. Kalau pesan burger, jadi daging burger. Pesan empal gentong, jadi empal gentong. Pesan rendang, jadi rendang. Ya. Nah, tapi sudah barang tentu ini makanan bukan saja tidak jelas, tidak sehat, ya, tetapi ini makanan haram. Ya, kenapa? Karena kita orang beriman tidak boleh memakan sesuatu yang sifatnya masih hidup. Ya. Ini kan sel hidup diambil dari sapi. Ya, kita harus makan daging dari hewan yang memang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, ini dahsyat. Bahkan baru-baru ini saya dapat video, ya, yang menjelaskan bahwa di Amerika ada jenis herbal urutan kedua popularitasnya di Amerika. Ya, coba saya lihat sebentar judulnya apa ya. Oh ya, atrazin namanya, atrazin. Jadi ini jenis herbal yang ternyata setelah diteliti, jenis herbal ini di sumber-sumber air di Amerika sendiri, di banyak negara bagian, terutama bagian timur, ya, jadi negara bagian seperti New York, Washington, itu kan timur semua tuh. Itu di dalam sumber-sumber airnya, itu kadar atrizinnya itu 90%. Nah, padahal air yang sudah mengandung kadar atrizin tingkat tinggi ini dilakukan eksperimen kepada 20 ekor tikus jantan, ya. Nah, dicemplungkan gitu, dimasukkan ke dalam air yang berisi atrizin 90% ini. Ternyata tikus-tikus jantan ini hilang kejantanannya, ya. Maskulinitasnya tuh hilang, ya. Sehingga
Mereka tidak lagi bersifat tikus jantan lagi, gitu. Dan ternyata ini masuk ke dalam makanan-makanan yang ada di Amerika, gitu. Makanya ini diduga kuat sangat menjadi sebab kenapa munculnya fenomena gay, ya, fenomena apa namanya laki-laki ingin jadi perempuan, transgender bahkan, ya. Karena memang secara apa yang dikonsumsi itu menghilangkan masculinity, kejantanan, kelelakian itu dihilangkan, ya. Dan memang sistem Dajjal ini, sistem kafir orang-orang penyembah setan ini memang tidak mau penduduk manusia ini, penduduk populasi dunia ini tetap yang laki-lakinya memiliki kelelakian. Karena apa? Karena nggak bisa diperbudak. Ya kan? Yang bisa diperbudak tuh kalau orang sudah hilang kejantanannya, hilang kelelakiannya. Persis kayak Fir'aun dahulu. Fir'aun dahulu, bayi-bayi Bani Israel itu yang laki dihantam, dihabisi, ya, dibantai. Ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kalau laki-laki itu dibiarkan hidup, potensial menjadi revolt, ya, berontak melawan Fir'aun. Nah, dunia sekarang ini bahkan dicarikan bahan-bahan yang memang menimbulkan, ya, demasculinity, ya, pengurangan sifat kelelakian. Gitu. Nah, jadi hal ini otomatis menghilangkan segala kebaikan-kebaikan sikap laki-laki yang mestinya ada, ya, misalnya rasa tanggung jawab, ya, rasa apa namanya semangat melindungi wanita, melindungi perempuan, ya kan. Sekarang kan justru perempuan itu diangkat, ya, diangkat, termasuk lowongan kerja itu lebih banyak untuk perempuan daripada untuk laki-laki, supaya laki-laki itu hilang apa namanya rasa bangganya sebagai laki-laki, ya. Kalimat-kalimat ini merupakan indikasi yang sangat spesifik dalam menjelaskan penyebab berkurangnya amalan ibadah serta deskripsi yang amat detail terhadap fenomena ini. Semoga Allah merahmati Syekh Abu Jamrah. Kami tidak tahu apa yang akan beliau katakan jika beliau hidup di zaman kita sekarang ini. Ya. Ini poin pertama, yang kusul amal. Ya. Yang kedua, fenomena kecurangan dalam segala bidang. Pekerja hanya mau enak-enakan, pedagang mengurangi timbangan, dan para majikan tuan besar mengurangi bayaran atau upah. Mereka tidak menyampaikan dan menyia-nyiakan amanah yang dibebankan kepada mereka. Fenomena inilah yang juga marak kita saksikan di sekitar kita sekarang ini. Ya, jadi yungqasul amal ini memang merasuk ke banyak kalangan sekarang ini, yang intinya adalah karena tenggelam dalam hubbud dunia, mencintai dunia, akhirnya amal-amal yang berkualitas, yang sifatnya lebih hakiki untuk mengejar sesuatu yang hakiki, yaitu sawabul akhirah, ya, ganjaran-ganjaran akhirat, itu ditinggalkan, ya. Bahkan orang menjadikan pertimbangan untuk melakukan sesuatu adalah ini keuntungannya apa nih buat saya, gitu. Keuntungan duniawi, tapi bukan keuntungan ukhrawi. Keuntungan ukhrawi itu sudah nomor sekian, nggak difikirkan lagi, gitu. Baik, yang kedelapan, diturunkannya sifat bakhil. Pertanda ini disebutkan dengan dua tanda sebelumnya, yang tadi dua tanda sebelumnya, ya taqarrubuz zaman sama yang kusul amal. Dan pada hadis itu disebut dengan ungkapan yulqisyuh. Yulqisyuh diterjemahkan oleh penerbit buku ini dengan diturunkannya sifat bakhil. Untuk mengetahui lebih jauh, ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asyuh dan al-ilqa, ya. Karena bunyi hadisnya yulqisyuh. Jadi ada dua kata di sini. Ada kata asyuh yang diterjemahkan bakhil, dan ada kata yulqi, ya, atau al-ilqa yang artinya ditimpakan atau dimasukkan atau diturunkan sifat bakhil, asyuh. Pertama, makna asyuh. Makna asli dari kata ini adalah bakhil. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah kebakhilan yang amat sangat, ya. Jadi syuh ini memang artinya bakhil, tetapi bukan sembarang bakhil, tetapi bakhil yang amat sangat. Jadi bakhil banget gitu, ya. Kata orang Sunda, bakhil pisan gitu, ya. Bakhil banget. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa asyuh pemaknaannya lebih mengarah pada sikap pelit yang berlebihan.
Ada juga yang mengatakan kebakhilan yang diungkapkan dengan asyuh ini bukan hanya terkait dengan masalah harta, tetapi dalam segala hal. Nah, ini yang membedakan dengan bakhil. Kalau bakhil biasanya maknanya pelit, kikir untuk urusan harta. Tapi kalau syuh ini untuk semua urusan. Ya, dia pelit di dalam membagi ilmu, dia pelit di dalam membagi makanan, dia pelit di dalam macam-macam hal. Ya, dia pelit. Nah, itu syuh. Kebakhilan yang dimaksud oleh lafal ini bersifat umum. Sementara al-bukhl atau bakhil hanya terkait dengan masalah harta saja. Dalam pemakaiannya, bakhil lebih diarahkan terhadap harta benda. Pada penggunaan kalimat, arti kebakhilan yang terkandung dalam kata asyuh terkait dengan harta. Jadi asyuh bukan berarti nggak mencakup urusan harta ya, cuman bukan saja harta. Pelitnya bukan hanya pelit harta, tapi pelit segala sesuatunya. Dalam bentuk derivasi, asyuh yaitu al-masyahah diartikan sebagai dua kelompok yang memperebutkan sesuatu dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Makna yang lain dari kata ini adalah mengambil milik orang lain tanpa hak, seperti enggan membayar zakat dan makan barang haram. Ya, jadi bahkan asyuh ini kalau dibuat derivasinya, turunannya, al-masyahah, itu artinya berebutan. Jadi sudahlah dia punya sifat bakhil, dia punya sifat kikir, udah gitu dia kalau ngelihat ada sesuatu, ya dia merebut supaya dia yang mendapatkan saja. Ya. Dan kemudian juga dia sampai tega mengambil milik orang lain tanpa hak. Ya, ya seperti misalnya dia punya kewajiban membayar zakat, dia nggak mau membayar zakat karena itu berarti dia harus mengeluarkan, dia maunya memegang, dia maunya menyimpan saja. Padahal zakat itu kan ada hak orang lain di situ yang harusnya dia keluarkan, dia bagi kepada orang lain. Nah bahkan ke tingkat dia siap untuk makan barang haram. Ya. Demikianlah makna asyuh. Makna inilah yang memadukan antara kebakhilan dalam setiap benda yang dimiliki serta kerakusannya alias saling berebut untuk mendapatkan apa yang belum menjadi miliknya. Kebakhilan yang ditampakkan dalam kalimat ini juga mencakup kebakhilan dengan tidak memberikan hak yang menjadi milik orang lain. Jadi dapat diketahui bahwa bakhil yang dimaksudkan oleh kata asyuh ini lebih mengarah kepada penyakit kejiwaan yang membuat seseorang terhalang dari segala macam kebaikan. Jadi kalau orang itu mempunyai penyakit bakhil, ya ini padahal cuman bakhil saja, cuman dalam masalah harta, itu saja sudah menghalangi dari kebaikan. Ya. Makanya dalam Islam itu yang namanya berinfak, bersedekah itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu mengkaitkan ya antara seseorang yang mau berinfak bersedekah dengan jaminan bahwa hartanya tidak akan berkurang. Ma yang kusul al-malu bis sadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang lantaran dia bersedekah. Yaitu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang bakhil itu orang-orang yang menganggap setiap yang dia keluarkan itu merugikan dirinya. Itu namanya mengurangi apa yang menjadi milik dia. Ya. Nah, sehingga orang seperti ini akan terhalang dari segala macam kebaikan. Apalagi kalau dia bukan sekedar bakhil dalam konteks harta, tapi dia asyuh ya. Jadi dia bakhil dalam semua urusan, bukan hanya harta. Kemudian yang kedua makna al-ilqa. Ya, tadi kan yulqisyuh ya, diturunkan atau ditanamkan sifat asyuh. Nah, al-ilqa ini akar kata dari yulqi. Makna asli dari kata ini secara bahasa adalah melemparkan. Dikatakan ungkapannya alqaitu syai' idza tarahtuhu 'alal ard. Aku mencampakkan sesuatu jika aku melemparkannya di atas tanah. Ya, itu yulqi di situ. Dalam pemakaian yang lain, al-ilqa juga berarti menerima. Jadi di satu sisi dia bisa berarti kita melempar, tapi juga bisa berarti kita menerima. Ya. Jadi dikatakan dalam ungkapannya, talaqqatil mar'ah idza 'allaqatin nutfah fi rahmiha.
Wanita itu menerima atas sperma yang masuk dalam rahimnya. Arti yang sama seperti dalam kalimat berikut. Talaqqatir rahim ma'al fahl. Rahim menerima sperma. Ya, jadi sudah dua nih. Ilqa artinya melemparkan atau mencampakkan atau menerima. Sedangkan dalam bentuk derivasinya dengan menambahkan tasydid berarti pengajaran dan memberikan nasihat. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah Ta'ala, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan atau diajarkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Surat Fusilat ayat 35. Maksudnya, kebaikan itu tidak diajarkan atau dinasihatkan kecuali oleh mereka yang sabar. Demikian juga dengan firman Allah Ta'ala terkait peristiwa hadis ifki dalam surat An-Nur. إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Maksudnya, sebagian orang menerima kabar, sebagian yang lain. Kesimpulannya, makna al-ilqa asyuh ya, adalah dilemparkannya atau diturunkannya kebakhilan di hati manusia, sedangkan manusianya pun menerimanya dengan sukarela, kemudian sifat ini bersemayam di dalam hati. Ya, jadi ini kesimpulannya menarik sekali nih. Setelah dianalisis kata ilqa ini, berarti hadis Nabi yulqisyuh itu bermakna dilemparkannya, diturunkannya kebakhilan di hati manusia, sedangkan manusia yang menerimanya itu menerima dengan sukarela, kemudian sifat ini bersemayam di dalam hatinya. Ya, jadi mengerikan sekali. Ya. Mereka pun saling mengajarkan serta menasehati agar berbuat bakhil, sehingga sifat yang buruk ini menjadi kebiasaan yang disukai dan menjadi slogan. Ya, ngeri betul. Di sisi lain, nilai sastra yang termuat dalam sabda Nabi SAW di atas terlihat sangat jelas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hanya dengan menyebutkan dua kata ini, yulqisyuh, berbagai makna yang lain tercakup di dalamnya. Keindahan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang diberi anugerah Allah, jawami al-kalim, redaksi yang singkat serta penuh makna. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diberi anugerah oleh Allah, sering mengucapkan hadis-hadis, ucapan-ucapan yang di satu sisi singkat, tetapi maknanya dalam, gitu. Maknanya luas ya dan dalam. Ya. Kesimpulan, asyuh, sebagaimana yang kami katakan sebelumnya, merupakan kondisi psikologis yang menolak untuk memberi kebaikan kepada orang lain, sekaligus memotivasi penolakan tersebut dan egois dalam mempergunakan kebaikan hanya untuk diri sendiri. Pengaruh sifat ini sangat berbahaya bagi orang yang terkena. Oleh karenanya, celaan yang diberikan terhadap sikap ini lebih parah daripada celaan yang diberikan kepada sikap bakhil. Ya, karena tadi bakhil cuman sebatas pelit dalam urusan harta. Tapi kalau yang namanya syuh, ini pelit dalam semua hal. Ya, pelit harta, pelit bagi makanan, pelit bagi tempat tinggal, pelit bagi ilmu, ya bahkan ya, pokoknya apa saja yang ada pada dirinya nggak mau dia bagi pada orang lain. Ya. Sikap ini meskipun belum merupakan fenomena sosial yang tampak di tengah-tengah masyarakat, tetapi tanda-tandanya sudah kelihatan, yaitu berkembangnya sikap individu egois yang menonjol. Sudah semestinya semua anggota masyarakat masing-masing menjaga diri agar tidak terjangkiti sifat yang amat buruk ini. Apalagi fitrah manusia pun jijik terhadapnya. Jadi kalau kita tinggal di suatu masyarakat lingkungan yang semuanya begitu atau mayoritas seperti itu, tentunya kita merasa tidak tentram. Ya, karena nggak ada orang yang mau berbagi, nggak ada orang yang mau menolong orang lain, nggak ada orang yang mau berbuat kebaikan. Ya, semua sifatnya nafsi-nafsi saja, sendiri-sendiri saja. Gitu. Adapun makna apa adanya bukanlah yang menjadi maksud dari sabda Rasulullah SAW sebagai satu pertanda dekatnya hari kiamat. Jadi kalau diartikan syuh itu bakhil, sangat keliru. Ya, sebab bagaimanapun juga
sifat bakhil merupakan bawaan asli fitrah manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya itu memang maunya menyimpan apa yang sudah dia miliki. Gitu. Sebab yang namanya berbagi, yang namanya sifat kiram, dermawan, itu sesuatu yang harus dilawan untuk bisa menghasilkannya. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi harus ada mujahadatun nafs, ya. Jadi harus ada jihad lawan diri sendiri, ya, karena bakhil itu sesuatu yang pada semua orang nggak usah diajarin gitu, ya. Orang itu pada dasarnya ingin menyimpan apa yang sudah dia raih, sudah dia dapatkan gitu. Nah, sehingga nggak mungkin yulkisyuh diartikan sekedar turunnya kebakhilan, bukan, tetapi syuh ini dahsyat, ya. Nah, yang ingin ditekankan di sini bahwa maksud dari dilemparkannya kebakhilan itu adalah puncak keburukan kondisi masyarakat yang justru menjadikan kebakhilan sebagai tema pembicaraan yang mengasyikkan. Bahkan mereka saling berpesan untuk saling berbuat demikian. Karena tadi, ya, kata ilqa itu salah satu maknanya adalah saling mengajarkan, saling menasehati. Jadi dengan kata lain, orang yang terkena penyakit syuh ini itu cenderung mau menularkan ke orang lain gitu. Dan kalau orang lain sudah ketularan, mereka berdua ngobrol tentang syuh dengan bangganya. Mereka dengan bangganya berbicara tentang kepelitan mereka, kebakhilan mereka, begitu. Makanya dikatakan oleh Syekh Mubayyad sebagai salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat, ya, bukan sekedar bakhil biasa gitu, tetapi syuh ini sudah menjadi puncak keburukan kondisi masyarakat, ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mensabdakan dengan redaksi tersebut untuk menunjukkan bahwa yang paling sering dibicarakan oleh manusia pada saat itu adalah kebakhilan. Jadi kebakhilan itu dianggap nilai yang yang bagus, dan bahkan satu sama lain saling membanggakan, ya, tingkat kebakhilannya masing-masing. Seolah-olah kebakhilan itu dilemparkan dalam hati dan hati pun menerimanya. Fenomena ini mungkin saja terjadi jika pengkhianatan, kebobrokan akhlak, memakan hak orang lain, serta menumpuk kekayaan sudah menjadi budaya umum di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi apabila hal ini juga diikuti dengan sikap berpaling dari akhirat. Sampai-sampai terhadap urusan akhirat, menyebutnya saja merupakan hal yang amat langka. Gitu. Dan jujur, saya termasuk orang khawatir bahwa di masyarakat kita, justru yulkisyuh ini sudah mulai kita lihat representasinya, contoh-contoh nyatanya, yaitu berupa tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan yulkisyuh. Contoh, saya nggak tahu Anda pernah dengar atau tidak, ada seorang pejabat, ya, dia politisi, dia terang-terangan mengatakan bahwa sebenarnya korupsi itu nggak apa-apa. Yang penting proyeknya jadi. Nah, gitu. Ya kan? Jadi walaupun misalnya proyeknya harusnya 10 miliar, ya kan? Akhirnya jadi, tapi cuma 5 miliar. Yang 5 miliar lain itu dibagi-bagi gitu, korupsi. Gitu. Nah, itu pernah ada politisi di negeri ini terang-terangan mengatakan, korupsi itu nggak apa-apa. Yang penting proyeknya jadi. Nah, gitu. Ya. Ini kan salah satu bukti betapa orang ini sudah sampai ke tingkat bahkan nggak punya rasa malu untuk mengatakan sesuatu yang mencerminkan sudah masuk ke hati dia, asyuh itu, mengambil hak orang lain, ya kan, merebutnya gitu, dan bahkan merebutnya rame-rame, karena jelas di dalam kehilangan 5 miliar yang mestinya 10 miliar itu, dia berjamaah gitu loh, berame-rame melakukannya, ya, mendapatkannya gitu. Nah, termasuk kan di sini ada kalimat terlebih lagi apabila hal ini diikuti dengan sikap berpaling dari akhirat. Ya. Politisi yang tadi itu sesama teman satu gengnya itu diantara ucapannya yang terkenal adalah, apalagi mereka bilang ada kehidupan berikutnya yang notabene mereka saja belum pernah mengalami, gitu. Ya. Jadi boro-boro gitu. Ya, percaya dengan akhirat, bahkan dia mengkampanyekan keraguan terhadap alam setelah dunia ini. Gitu. Jadi boro-boro dia mau melakukan hal-hal yang sifatnya kepentingan akhiratnya. Ya. Dia bahkan mengkampanyekan keraguan terhadap hadirnya, wujudnya alam akhirat. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, kemungkinan besar
penyakit jiwa yang digambarkan dengan yulkisyuh akan menemukan bentuknya yang nyata. Artinya, jika budaya masyarakat sudah sedemikian buruk, di samping cara berpikir masyarakat juga cenderung hedonis dan oportunis, maka sangat mungkin sekali yulkisyuh ini akan segera muncul. Ya. Sehingga Syekh Mubayyad kemudian mengutip surat Al-A'raf ayat 58. Ya. Bunyinya sebagai berikut. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ya, artinya, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Ya. Ini kalau kita baca lengkap ayatnya, bunyinya sebagai berikut. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb-nya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan ya, tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Artinya begini, tanah yang baik itu adalah lingkungan yang baik. Jadi environment sohbatus solihin, persahabatan orang-orang soleh. Di dalam lingkungan persahabatan orang soleh, maka tanaman itu tumbuh subur. Tapi kalau dalam lingkungan tanah yang sudah rusak, tanah yang sudah buruk, ya kan? Maka tanaman kalaupun ada yang ingin tumbuh baik, dia bakal tumbuh merana, gitu. Tumbuhnya menderita. Ya. Jadi kalau satu lingkungan sudah diwarnai oleh yulkisyuh tadi, maka kalau ada di tengah-tengahnya seorang manusia yang ingin berbuat kebaikan, ingin banyak berderma, ingin berinfak, ya kan, melawan syuh itu, dia merana, ya, karena dia dikepung sama syuh itu yang sudah lebih dominan mengelilingi kehidupannya. Pertanda ini dengan segala rincian serta isyarat yang diberikan sudah banyak yang terdeteksi sekarang ini. Sebagai contoh, jika ada seorang yang meminjam uang, biasanya orang yang dipinjami itu akan meminta tangguh dan tidak menepati janjinya apabila si pemberi pinjaman datang untuk menagih uangnya. Sehingga yang demikian ini mendorong orang yang punya harta menolak untuk memberi pinjaman kepada siapapun yang datang kepadanya. Fenomena ini telah merata di segala bidang, baik bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di lingkungan universitas pun, tempat di mana para intelektual dan cendekiawan terdidik berkumpul, ternyata tidak luput darinya. Jabatan-jabatan strategis hanya berpindah-pindah pada golongan, klik, terbatas, serta kalangan tertentu saja. Seorang teman kami ada yang mengeluhkan masalah ini. Dia berkata, mereka itu telah mematahkan tangga struktural jabatan yang mana semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk menitinya, semata-mata karena mereka ingin menghalangi pegawai-pegawai lain menduduki jabatan tersebut. Ya. Apalagi kalau dalam dunia politik, ya, dalam dunia politik ibaratnya kalau perlu dinasti deh. Gitu. Makanya biasanya ya yang muncul ya anaknya si orang dulu juga, politisi juga, anaknya si orang dulu juga, kan begitu. Ibnu Hajar berkata, maksud dari diturunkannya kebakhilan di atas hati manusia, di dalam hati manusia, adalah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing orang tersebut. Jika yang tertimpa yulkisyuh adalah orang yang alim, yang berilmu, maka dia bakhil terhadap ilmunya dengan meninggalkan fatwa dan kegiatan mengajar. Demikian juga seorang profesional yang mahir dalam bidang tertentu. Kalau dia tertanam yulkisyuh, dia akan lalai dengan tidak mengajarkan ilmu atau kepandaiannya kepada orang lain. Bagi orang yang kaya, dia akan pelit terhadap hartanya sehingga dia membiarkan orang-orang miskin mati kelaparan. Ini mengindikasikan bahwa maksud asyuh di sini bukan maknanya yang asli, bukan bakhil dalam arti yang dasar saja, tidak. Sebab sampai sekarang pun fenomenanya tidak terlihat sama sekali. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita cukupkan malam hari ini sampai di sini. Sebentar lagi azan Isya. Untuk sisa waktunya saya persilakan kalau ada yang mau komen atau mau bertanya, falyatafadhal masykuran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mohon izin Pak Ustadz, jadi mau menanyakan mengenai masalah pelit tadi. Jadi kalau sekarang ini kan Pak Ustadz ada misalnya hak paten. Jadi hak paten itu kan Pak. Kurang terdengar. Oh iya, maaf. Ini saya mau menanyakan yang ada hubungannya dengan bakhil. Apakah kalau kita misalnya punya suatu produk, terus itu kan produk itu kan kita ciptakan atau istilahnya kita punya hak paten lah. Kalau kita menahan hak paten itu apakah termasuk yang dikategorikan bakhil atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin kalau buku itu yang disebut copyright gitu ya. Kalau buku, kalau tulisan. Terus kalau barang, produk itu disebutnya hak paten gitu ya. Jadi begini Pak, sebenarnya isu hak paten, isu copyright itu muncul dalam situasi dunia seperti sekarang. Karena di dunia seperti sekarang yang memang banyak pembajak, memang banyak hijackers ya kan. Kalau orang itu mempunyai satu hasil produk yang sifatnya genuine, asli milik dia, istimewa, dia yang menghasilkan gitu ya. Kalau dia tidak memberikan hak paten atau mengusahkan hak paten ya kan, maka akan ada pihak lain yang bisa melakukan pembajakan. Ya, ngerti? Gitu. Kalau di zaman Islam dulu berjaya, nggak perlu yang begitu-begitu. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya ya orang yang mau melakukan kejahatan seperti demikian. Gitu. Setiap orang itu menghargai hasil karya orang lain. Gitu. Ya. Bahkan kalau kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu itu, mereka itu istilahnya padahal ya mereka belum kenal yang namanya mesin cetak, mereka belum kenal yang namanya printing instrument gitu ya, sehingga mereka menulis bukunya tuh satu persatu Pak dengan tangannya gitu loh Pak ya. Sehingga ya itu dihargai karena memang masyarakatnya masih masyarakat yang peduli dengan hak masing-masing orang. Tapi di zaman seperti sekarang ini kita akhirnya seperti tertuntut untuk memperjuangkan hak paten. Karena kalau tidak, dengan mudahnya orang lain bisa melakukan pencurian ya kepemilikan itu ya. Dan ini merupakan satu kejahatan yang sudah sangat ma'ruf ya di dunia zaman sekarang ini begitu. Ya termasuk buku ya kan. Makanya kita mengenal ada istilah plagiat ya dalam skripsi bahkan gitu ya kan, dalam dunia skripsi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sifatnya dia bukan sesuatu yang bisa dikatakan secara hitam putih ini halal atau haram gitu, tapi dia terkait dengan hasabiz zuruf, terkait dengan tuntutan situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya sudah bisa dihilangkan, ya dengan sendirinya orang tidak perlu sibuk lagi memperjuangkan hak paten. Tidak perlu orang memperjuangkan copyright gitu. Malah yang ada right to copy gitu. Hak untuk mengcopy ulang gitu. Karena semua orang juga menghargai, tahu gitu sebenarnya siapa yang memproduknya, ini karya siapa, itu dikenal gitu. Dipahami. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Ingin menanyakan tadi sebetulnya kondisi asyukh ini
triggernya apa sebetulnya sampai ditimpakan ke kita? Satu. Ulangi. Apa trigger atau penyebab munculnya asyuh ini yang tertimpa pada umat sekarang ini? Potensi tertimpa itu kan. Kemudian ketika sudah kita lihat ada indikasi kita tertimpa itu atau di lingkungan kita, ikhtiar apa yang paling pas untuk melepaskan diri dari kondisi itu? Zikir. Apa tadi? Apa yang paling melepaskan kondisi ketika sudah menyadari kondisi asyuk itu tertimpa pada diri kita, ikhtiar apa mengatasinya? Mengatasi. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi kita baca dari kitabnya Syekh Mubayyad ini, sebenarnya asyuk termasuk yang kusul amal, berkurangnya amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah, amal-amal yang terkait dengan ganjaran akhirat, ya kan? Itu karena manusia makin sibuk dengan hubbud dunia, gitu. Jadi ketertenggelaman dalam mencintai dunia, itulah yang menimbulkan ya, yang kusul amal, menimbulkan yulqisyuh, gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya solusinya nggak ada lain, bahwa harus dikembalikan lagi kepada zikrullah, mengingat Allah, ya. Mungkin kalau di dalam dunia ilmu dalam konteks kita duduk bermajelis gitu ya, maka ilmunya yang sangat penting adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, ya, kembalikan jiwa ini pada rel kesuciannya, gitu, supaya kembali lagi menyadari bahwa urusan kita ini bukan hanya dunia, ya, urusan perjalanan kita kan panjang, gitu, seperti yang saya bahas di dalam materi disorientasi Muslim di tengah badai fitnah akhir zaman. Kenapa terjadi disorientasi Muslim? Karena sadar tidak sadar sudah banyak Muslim hari ini yang forgetting the final destination, lupa destinasi ujung akhir dia tuh kemana. Ya kita kan ujung akhirnya jauh bener gitu loh. Imma al-jannah, imma an-nar. Kalau nggak ke surga ya ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik, begitu. Dan ini kita sekarang di dunia ini, dari keseluruhan perjalanan baru ada di terminal ketiga. Padahal terminalnya 13 gitu yang akan kita lalui. Gitu. Ini baru terminal ketiga. Cuman terminal ketiga inilah terminal yang paling menentukan untuk maslahat atau mudaratnya kehidupan di terminal-terminal berikutnya. Nah, makanya yang seperti keilmuan tentang tazkiyatun nafas itu menjadi penting sekali. Gitu. Karena kalau tidak ada tazkiyatun nafas, ya jiwa-jiwa yang sudah rusak ini, yang sudah tenggelam dalam hubbud dunia ini, sudah terus saja dia ngikutin itu. Dan dibonceng lagi sama setan. Karena setan itu memang maunya membuat manusia itu melupakan final destination. Tapi sibuk dengan destinasi yang jangka pendek ini, gitu. Ya, termasuk kita bisa mengatasinya dengan sejak kecil anak-anak kita sudah kita tanyakan ya hal-hal yang sudah mengarah ke sana. Jadi jangan kita membiasakan anak kita tanya cita-citanya apa gitu kan, sebatas jadi dokter, jadi insinyur, ya kan. Ya itu belum apa-apa. Sebab hadisnya mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang banyak mengevaluasi amal-amalnya dan dia berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan masa tuanya di dunia. Ini masih dunia juga, sekalipun masa tua juga masih dunia kan. Gitu. Makanya seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika sudah di deathbed, sudah di ranjang menjelang kematian, ya, dalam keadaan sakratul maut itu, datanglah setan, gigit jari, mengatakan, "Hai Ahmad, saya ngaku deh, kamu menang, saya kalah dalam pertarungan ini." Apa jawaban Imam Ahmad? Dia bilang, "Hai setan, urusan saya dengan kamu belum selesai. Ya. Baru selesai urusan saya dengan kamu kalau kaki kanan saya sudah melangkah masuk ke dalam jannah." Masya Allah. Jadi dia sadar, hatta sudah di akhir hidupnya saja, belum selesai urusan. Nah jadi ini kan hanya bisa dilakukan kalau kita mencetak anak-anak kita dari kecil untuk berorientasi ukhrawi, tidak berorientasi duniawi. Gitu. Nah orientasi duniawi inilah yang telah membuat kita sadar tidak sadar tenggelam dalam asyuh itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya.
Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Semoga ilmu yang kita terima walaupun sedikit ini bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.